saksi pernah bekerja di bidang hukum, betul nggak? Di awal saya pernah bekerja di Hadi Putranto, Hadinanto and Partners. Kemudian saya membuka kantor sendiri. Kemudian saya banyak ikut dengan Pak Tom Lembong. Oke, jadi saksi ini advokat gitu ya? Bisa dibilang advokat. Saudara saksi ini advokat. Saya kalau dibilang advokat, saya baru menginjak pengadilan baru sehari ini. Bukan. Setelah Saksi saya punya kartu hukum. advokat nggak? Konsultan hukum. Oh, nggak ada kartu? Ya? Nggak ada punya kartu advokat? Saya punya kartu peradi, Ya, tapi saya pernah pakai. Iya, berarti advokat ya? Ya. Oke. Tapi saya sebagai karena peradi saya perlu kalau Nggak, untuk mengurus cukup itu aja, biar nggak panjang. Jadi saudara advokat. Nah, saya tanya, selama saksi sebagai staf khusus, saksi bisa nggak jelaskan aturan apa saja yang berlaku di Mendak itu terkait dengan importasi gula? Bisa nggak sih? Tidak bisa. Lah, saksi ini advokat, kok nggak tahu hukum ini gimana coba? Nggak, peraturan detail di Kementerian Perdagangan saya tidak menguasai. Jadi kalau ada persoalan pasti saya berdiskusi dengan Biro Hukum. Oke, jadi kalau gitu saksi nggak tahu apa-apa itu peraturan Permendak di tempat saksi bekerja itu. Saya terus terang memang saya tidak mengetahui detail peraturan mengenai peraturan perdagangan. Oke. Nah, di keterangan saksi di BAP ya, saksi sebut pekerjaan saksi adalah di angka 8 ya. Sebagai staf khusus menteri, saya menampung semua persoalan yang ada di Kemendak yang perlu dibicarakan. Nah, pertanyaannya ini persoalan apa aja nih harus dibicarakan kepada staf khusus ini? Salah satu contoh Pak, kami pernah menerima surat dari pemerintah daerah Aceh yang meminta Aceh punya otonomi untuk impor gula sendiri. Surat itu ditujukan kepada Pak Menteri. Pak Menteri disposisi kepada saya. Dan saya bersama-sama dengan tim hukum dan senior di Kemendak membahas bagaimana membalas isi surat tersebut. Lahirlah kesimpulan bahwa otonomi untuk impor itu tidak bisa diberikan karena nanti semua daerah akan minta otonomi untuk impor sendiri. Sementara gula adalah komoditas nasional yang harus secara terstruktur terpusat pengaturannya. Itu contohnya Pak. Oke. Nah, kemudian saksi apakah ikut menyusun Permendak 117? Karena Tidak, itu kan tidak. Saya tidak pernah ikut dalam pengaturan Permendak 117. Oke, saya tanya sekarang di keterangan BAP saksi ya, itu kan tadi juga ditanyakan oleh rekan jaksa ya. Itu kalau importasi yang dilakukan oleh perusahaan Rapinasi ya, PGR ya, untuk dirubah menjadi GKP gitu. Itu dinyatakan menurut saksi itu tidak benar. Tadi yang saksi bilang aneh tadi ya. Jadi yang saksi maksudkan ini harusnya yang mengimpor itu adalah BUMN. Gitu ya. Betul ya? Saya ulangi izin. Saya disodorkan 2 dokumen oleh penyidik. Ya. Pertama peraturan yang isinya saya baca bahwa Kemendak itu mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi pasar dengan menunjuk BUMN melakukan impor kristal putih, gula putih. Itu yang ditunjukkan satu peraturan kepada saya. Oke, di pasalnya bisa nggak saksi sebutkan? Pasalnya itu pasal berapa? Saya tidak ingat pasalnya Pak. Saya hanya dibacakan saya ditunjukkan satu peraturan oleh penyidik pada waktu itu yang harus saya baca. Oke, kalau gitu saya tanya lagi nih. Apakah saksi tahu ada ketentuan yang memang melarang ya mengimpor GKM? Saksi tahu nggak itu? Saksi ini advokat loh. Maksudnya ada peraturan? Tadi kan saksi bilang yang harus diimpor ini GKP. Iya. Ya, saksi nggak tahu itu bunyi pasalnya seperti apa, nggak tahu ya. Nah, saya tanya lagi, apakah kalau importasinya berupa GKM ada nggak larangannya? Saya tidak melebar ke sana Pak. Saya tanya, tahu nggak? Saya tidak tahu. Oh, okay. Kalau jawaban itu saya tidak tahu. Cukup, tidak tahu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Di sini kan ada keterangan saksi. Saksi sebutkan di BAP ya. Di BAP pertama nomor 12 itu saksi bilang pada pokoknya saksi menyatakan dasar hukum penugasan
oleh Kemendak dalam rangka stabilisasi harga gula pada saat itu adalah pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014. Tahu nggak undang-undang apa itu? Itu yang dijelaskan kepada saya Pak pada waktu saya menanyakan apa sih penugasan. Ya, jadi ceritanya kan PPI datang dengan Ibu Sri mengatakan kita baru kasih penugasan kepada PPI. Tapi pada waktu itu saya belum tahu, saya kan masih baru Pak, saya tidak tahu apa itu artinya penugasan. Yang saya tahu ngertinya import itu hanya ada izin dari perindustrian aja. Pada saat sore saya tanya, penugasan gimana sih? Oh, penugasan berdasarkan ini. Seperti itu Pak penjelasannya Pak. Saksi tahu nggak ada diskresi di ketentuan-ketentuan yang disebut tadi oleh rekan jaksa tadi? Contoh 117, itu tahu nggak saksi? Ada diskresi Mendak? Begini. Itulah menjadi pertanyaan saya, kenapa ada peraturan tapi ada penugasan yang lain yang saya tidak tahu ada apa, kan itu jawaban saya. Itu mungkin yang dimaksud oleh penasihat hukum. Kan saya tadi mengatakan ada peraturan, ada penugasan, saya nggak ngerti kenapa menteri saya tanda tangan, ada apa ini? Oke, sekarang mungkin itu jawabannya karena saya tidak tahu Pak. Ya karena keterangan saksi ini kan menyatakan importasi itu harus GKP, harus BUMN, ya GKP gitu loh ya. Itu berdasarkan peraturan yang disodorkan oleh penyidik kepada saya. Nah, itu pemahaman saksi gitu ya. Iya. Tapi saksi sebenarnya pernah nggak baca pasal itu? Baca pasal selain itu atau pasal itu? Pasal yang tadi saksi tafsirkan itu tahu nggak? Itu yang ditujukan penyidik kepada saya. Pasal ingat nggak? Pasal berapa? Enggak ingat saya. Nggak ingat. Nah kemudian ya saksi tahu nggak? Ya tadi kan saksi sebut pasal 26, pasal 27 itu isinya tentang apa itu? Ada nggak itu kaitan dengan Perpres 71? Tahu nggak saksi? Pasal 26, pasal 27 yang mana ya? Di keterangan BAP saksi ini ya, angka 1 BAP pertama nomor 12. Saksi sebutkan pasal 26, pasal 27 ya sebagai dalam rangka stabilisasi harga pada saat itu adalah pasal 26 dan 27. Nah ini yang tadi saksi bilang ini keterangan ini saksi dapat dari jaksa gitu. Iya, saya semua peraturan yang dirujuk pada saat pemeriksaan Pak itu dari penyidik karena saya tidak menguasai peraturan Kementerian Perdagangan. Nah bagaimana saksi bisa mengerti isi peraturan itu sendiri kalau saksi sendiri nggak pernah baca pasalnya? Ya, nah ini di keterangan ini kan seolah saksi ini berpendapat menafsirkan suatu ketentuan. Ya, yang menurut saksi itulah yang benar. Padahal saksi sendiri nggak ngerti isi pasalnya. Saksi ini advokat kok nggak ngerti hukum ini loh. Saya tidak mengatakan itu yang benar. Mohon izin Yang Mulia. Saya mau jelaskan. Nah sekarang saya tanya aja. Saya tanya aja. Keterangan saksi itu saya dibantah atau gimana keterangan saksi ini? Tolong. Yang Mulia. Ya. Tanyakan saja kepada saksi ya. Tidak perlu memaksakan saksi harus dapat menjawab yang sudah tanyakan. Kalau memang saksi tidak tahu, sudah itulah. Mohon maaf yang mulia. Saksi. Di BAP ini kan keterangan dia. Apakah menjadi keterangan dia sendiri atau memang keterangan di karang-karang orang lain disuruh mengarang pertanyaan seperti itu yang mulia? Tadi saksi kan sudah terangkan, itulah karena disodorkan oleh penyidik. Ya. Nah kalau gitu keterangan penyidik atau keterangan saksi di BAP? Saya ulangi, mohon izin penasihat hukum yang terhormat. Saya disodorkan satu peraturan, saya baca peraturan itu isinya Kemendak mempunyai kewenangan untuk melakukan operasi pasar dalam situasi tertentu dengan menunjuk BUMN melakukan impor kristal putih. Itu satu. Kemudian oleh penyidik saya disodorkan satu kopi surat penugasan yang isinya ya di poin 3 itu ya bahwa Kemendak memberikan penugasan dan melakukan operasi pasar kepada PPI bekerja sama dengan swasta atau dengan perusahaan rafinasi. Nah, saya mengatakan kepada penyidik pada waktu itu, saya bingung, kok bisa begini ya menteri tanda tangan, padahal ini berbeda. Itu loh Pak. Apanya yang berbeda? Kan isinya berbeda Pak. Kalau di sininya kan kristal putih. Sebentar. Ya, begini ya. Ini kan tadi sudah jelas dari saksi ya menerangkan bahwa keterangan yang diberikan ini adalah keterangan yang diberikan pada saat penyidik menyodorkan bukti-bukti itu, dokumen itu ya.
Jadi bukan pendapat atau keterangan yang diterangkan pada saat kejadian, yang harusnya kan sebagai apa namanya staf khusus bagian hukum, harusnya ini pendapat diberikan kepada Pak Menteri, tapi justru tidak dilakukan pada saat setelah disodorkan dokumen-dokumen itu, baru berpendapat situ. Pada saat kejadian saksi ini tidak pernah menyatakan itu, padahal harusnya tahu kan sebagai saya ya, tidak dilibatkan. jadi nggak usah berpendapat lah ya, ya. Karena yang saudara ceritakan sini hal-hal yang disodorkan oleh penyidik, ya, bukan pada saat kejadian kan? Iya, Yang Mulia. Nah, padahal tugas saudara ini sebagai apa staf hukum, staf ahli staf khusus ya, staf khusus di bagian hukum. Ya, pada saat saudara kejadian, saudara tidak berpendapat, tidak tahu penugasan. Tapi ketika ada masalah, disodorkan penyidik bukti A, B, C, saudara berpendapat ini hitam putih, ini macam-macam. Padahal tugas saudara itu. Makanya tadi pada saat saksi Bu Dirjen saya tanyakan, saudara sebagai staf khusus berjalan tidak tugas saudara? Karena saya lihat dari berita acara sini. Siap. Ya, jadi kebanyakan yang saudara berikan ini keterangan-keterangan yang ditanyakan oleh penyidik pada saat disodorkan bukti, baru berpendapat. Baik, padahal harusnya itu saudara berikan pendapat kepada Pak Menteri sebagai staf khusus. Tapi saudara tidak lakukan karena alasan tidak tahu. Ya, setelah kejadian baru tahu semua berpendapat. Saya kira begitu ya, penasihat hukum. Karena yang dia nanti ditanggapi aja lah di pembelaan saudara terhadap keterangan saksi ini, ya, biar tidak ulang-ulang kita. Sudah jam berapa ini? Ya, 22.30 ya. Jaga kesehatan kita. Baik, Oke, ya. Sebentar saya lanjut. Ya, terutama kalian saudara, kalian kan izin mau berobat. Kalau sampai jam 12 kita sini kasihan. Malah sakit nanti, ya. Jadi kalau hal-hal yang tidak perlu nggak usah ditanyakan lagi. Demikian ya, biar nggak ditegur terus. Baik, saya lanjutkan ya sedikit ya. Saksi tahu nggak ya fakta perihal penugasan kepada BUMN yang diberikan kepada PTPN lalu RNI itu tidak tercapai, tahu nggak saksi? Itu tahun 2015 saya belum masuk Pak, saya belum ada kabar itu Pak. Saya belum mengikuti berita itu. Kalau Pak saksi satunya langsung jawab aja, tahu nggak? Yang saya tahu dari laporan yang saya baca disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri bahwa atau ke Pak Menteri yang ditembuskan ke Dirjen Perdagangan Dalam Negeri itu yang dipenuhi kalau nggak salah kurang dari 50%. Jadi nggak tercapai gitu ya. Waktu itu saksi sudah sekjen itu ya, situ ya. Nah kemudian selanjutnya ya, kedua saksi ya, bisa dijawab satu-satu. Apakah saksi-saksi ini tahu pernah melihat rakortas isi notulensi rakortas, atau tahu pernah ada rakortas dan pernah melihat isi notulensi rakortas dari saksi? Kalau saya tidak. Kalau saksi Pak ini? Rakortas yang tanggal berapa? Semuanya. Ya, dari 2015 sampai 2016. Ketika saya sekjen, saya pasti tahu. Tapi kalau saat saya menjadi staf khusus memang saya nggak pernah. Oke, yang saksi tahu pada saat sekjen tuh apa tuh? Karena saksi kan 1 Oktober ya udah keluar ya. 1 Oktober sudah. Nah itu ada nggak saksi tahu pernah lihat rakortas? Rakortas lupa lagi saya. Lupa tahu nggak ingat? Yang ya, bulan Mei tahu nggak ada rakortas? Mei 2000 berapa? 2015. Ya, saya nggak ingat saya. Nggak tahu ya. Kemudian saksi ini terutama saksi Pak Guntario ya, Gunario. Boleh nggak merubah GKM itu menjadi GKP itu? Kalau boleh atau nggak boleh, ada nggak aturan yang melarang itu? Kalau itu diproses, kan memproses kan boleh-boleh saja. Tetapi yang tidak boleh adalah apabila dia itu masuk ke pasar konsumsi. Diperjualbelikan maksudnya? Ya, masuk ke pasar konsumsi. Jadi langsung kalau dia misalkan diproses dengan ikumsa berapa dan kebetulan industri itu memerlukan ikumsa itu, ya sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh ya. Boleh. Ya, setahu saksi ada nggak aturan yang melarang merubah GKM menjadi GKP itu, ada nggak?
Kan saksi lama nih di Ya. Depak. GKM jadi GKP. Ya, Ya nggak ada larangan. ada larangan ya. Dari saya itu dulu. Lanjut, Said. Sedikit yang mulia ke Pak Saksi Gunario dulu, Pak Gunario. Oh, ya. Saya mau memastikan aja, Pak. Tadi Bapak menyatakan bahwasannya ada terdakwa ini memerintahkan kepada Bapak untuk berkomunikasi dalam rangka persiapan PT PPI dengan perusahaan gula rafinasi. Betul Bapak tadi menyatakan Ya. itu, Pak? Kapan itu, Pak, dan di mana, Pak? Saya tidak ingat itu. Oke. Nah, yang sepengetahuan Bapak, kenapa terdakwa menyatakan itu, Pak? Ya memang beliau memberikan penugasan ke saya itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahwa ini kalau nanti ini terlambat eksekusinya, itu tujuan dari stabilisasi harga itu tidak akan tercapai. Nah, dalam forum apa itu, Pak? Apakah tahu-tahu terdakwa lagi lewat ketemu Bapak, Pak, komunikasi? Atau Bapak ada rapat rutin kah? Enggak, saya maksudnya mempertemukan mereka. Bukan. Tahu-tahu terdakwa berkomunikasi saya dengan dipanggil. Bapak, Dipanggil. menyampaikan hal tadi, itu ada kejadian apa? Atau lagi ada rapat Dipanggil. rutin kah? Atau lagi ketemu di tangga, apalagi di kantin? Gimana? Dipanggil. Oh, dipanggil ke dalam ruangan. Ada kejadian apa, Pak, sampai terdakwa menyampaikan itu ke Bapak yang Bapak ketahui? Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa beliau mengabarkan bahwa kondisi gula ini kelihatannya harganya terus meningkat. Sementara penyediaan gula ini kelihatannya akan sulit dicapai saat pada waktu itu, sehingga gimana caranya supaya kita akan meminta kepada pabrik gula rafinasi untuk memproses itu dan hasilnya dikerjasamakan dengan PT-PT. Oke. Hal yang disampaikan terdakwa tadi ada 2 poin ya, Pak. Ya. Bahwasanya tidak ada stok. Ya, harga yang pertama adalah tinggi, yang kedua adalah sulit dicapai, Pak. Sepengetahuan saksi selama saksi di Kementerian Perdagangan di periode itu, ya, itu apakah betul ada kelangkaan stok dan tingginya harga gula? Kalau berdasarkan Rakortas. laporan-laporan dari ini memang seperti itu. Begitu. Iya. Berarti 2 kondisi yang menyebabkan obrolan tadi itu betul adanya ya, Pak? Iya. Oke. Selanjutnya, Pak, apakah betul tadi Bapak menyatakan bahwasanya terdakwa ada melakukan pertemuan dengan perwakilan perusahaan gula rafinasi? Seingat saya iya. Seingat Bapak iya? Seingat saya. Seingat Bapak iya atau seingat Bapak tidak? Iya, seingat saya ya itu 9,5 tahun ini saya kira Enggak. agak sulit bagi saya. Ya, saya mohon izin, saya tidak memaksa Bapak, Iya. karena ini kita membutuhkan fakta, Iya. gitu, yang seingat Bapak iya atau seingat Bapak tidak. Kalau memang Ya, Bapak bilang seingat iya, saya iya. seingat Bapak iya, oke. Siapa yang ditemui oleh saudara terdakwa menurut seingat Bapak? Maksudnya ditemui, ya menemui di forum itu. Nah iya, kan Bapak bilang terdakwa ada bertemu dengan perwakilan gula rafinasi, ya kan? Seingat Bapak. Dan PT-PPI. Dan PT PPI, ya kan? Nah, seingat Bapak, perwakilan gula rafinasi yang ditemui terdakwa itu siapa? Itu yang saya ingat 3 orang tadi itu. Siapa aja itu, Pak? Di antaranya Wisnu sama siapa tadi itu? Wisnu dari PT apa? Hansen sama Yohan. Yohan itu kakaknya Hansen. Wisnu, Hansen, dan Yohan kalau nggak salah. siapa, Pak? Yohan. Yohan. Itu dari PT apa aja tuh, Pak? PT-nya saya nggak Kurang tahu. tahu. Tapi kalau nggak salah itu grup SUJ. Iya. SUJ itu sentra usaha. Baik, izin yang mulia, kami selaku penasehat hukum minta agar nanti saksi dikonfrontir dengan ketiga saksi ini untuk mengetahui apakah betul saudara terdakwa ini ada pertemuan. Karena
berdasarkan keterangan yang kita ketahui dari terdakwa tidak pernah ada pertemuan itu. Izin yang mulia, karena itu yang disebut oleh ini tadi adalah terdakwa juga yang mulia. Iya, pada saat nanti diperiksa kami minta izin untuk dikonfrontir dengan Pak Gunaryo mengenai pertemuan ini, Pak. Ya, betul, karena Pak Saksi Gunaryo menyatakan terdakwa melakukan pertemuan seingat saudara saksi. Makanya kita tanya kepada orang-orang yang disebut bertemu oleh saudara saksi, apakah betul ada pertemuan tersebut, karena ini menyangkut soal integritas. Saudara izin. Baik, baik yang mulia, minta izin. Baik yang mulia, karena kan kebetulan iya yang mulia, makanya dalam persidangan ini, karena ini adalah sebuah fakta dan menyangkut dengan terdakwa, nanti kita akan mengajukan itu, izin yang mulia. Selanjutnya, tadi saudara saksi menyatakan ada Pak Ali Sanjaya pada saat papasan ya Pak, saudara saksi, ingin melakukan rapat dengan siapa Pak? Itu maksudnya Pak? Seperti tadi saya sampaikan bahwa kalimat-kalimat seperti itu tuh biasa ucapkan oleh pelaku usaha. Apakah itu benar? Ini kan saya juga nggak akan ngecek. Oke. Pertemuan rapat yang dimaksud Pak Ali Sanjaya yang diomongin ke Bapak bukan sama Pak Tom Lembong kan, selaku Menteri? Kalau dia ngomongnya memang seperti itu. Seperti itu tuh? Ada tuh mau kemana? Ke Pak Menteri atau kemana? Saya kira itu sudah. Bapak melihat ada pertemuan itu setelah dia bicara? Tidak. Nggak pernah Pak? Tidak. Oke. Dari saya cukup majelis. Satu yang mulia, cuma penegasan aja. Pak Solomo, selamat malam. Ya. Pak, kalau tadi nggak apa-apa Pak, lihat ke depan aja Pak. Ya? Nggak apa-apa, lihat ke depan aja. Tadi kan Bapak bilang kalau Bapak dikasih tunjuk sama rekan jaksa itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan yang pasal 26 dan 27. Dan itu menjadi keanehan ketika Bapak juga disodorkan surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pak Tom mengenai bahwa itu tidak melalui BUMN gitu kan ya Pak. Nah, oleh teman-teman jaksa, penyidik waktu itu, apakah Bapak juga dimintai atau Bapak diberikan juga peraturan yang lain kayak 117 atau 2527 gitu, Permendak yang lain? Saya perlu jelaskan Ibu, kalau yang saya anggap keanehan itu adalah karena saya tahu Pak Tom Lembong, yang saya maksud keanehan itu adalah bagaimana sebuah surat itu isinya bisa seperti itu. Betul. Itu maksud saya. Betul. Keanehan, bukan antara peraturan dengan apanya. Sepertinya tadi sudah berulang-ulang diterangkan ya. Iya Bapak. Itu yang saya pertanyaan saya cuman apakah setelah yang undang-undang yang ini, apakah Bapak juga dikasih lihat gitu tentang Permendak yang 117 oleh teman-teman jaksa gitu loh? Itu mengenai apa Bu? Saya tidak tahu. Tentang berarti enggak ya? Enggak, ya. Oh, oke. Yang itu aja. Cukup ya. Baik, terima kasih. Silakan saudara sebentar. Iya, terakhir saudara, kan nanti rekan lainnya masih ada. Ya, dari saya. Oh ya, silakan ya. Terima kasih yang mulia. Pada saksi saudara Salomo, ya. Saudara saksi diangkat sebagai staf khusus di bidang hukum. Iya Pak. Apakah saudara mengerti mengenai tugas staf khusus di bidang hukum? Tugasnya apa saja waktu itu? Ya, saya memberikan masukan, telaah hal yang berkaitan dengan hukum yang diberikan oleh menteri atau pejabat-pejabat, tapi biasanya setingkat dirjen dan direktur saja Pak. Itu begitu Pak.
apakah saudara saksi mengetahui proses penerbitan persetujuan impor kepada perusahaan-perusahaan yang tadi disebutkan, yaitu persetujuan impor kepada PT Angel Product? Saudara mengetahui proses penerbitan persetujuan impor yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan kepada PT Angel Product? Ini terkait penugasan PPI atau penugasan? Terkait penugasan PPI. Penugasan PPI. Ya. Saya dijelaskan setelah kasus Bukan, ini. pertanyaannya, apakah saudara saksi mengetahui proses pemberian persetujuan impor? Tidak. Kepada Angel Product tidak? Tidak. Kepada semuanya tidak, Pak. Tidak. Jadi tidak mengetahui kejadian ini. Proses penunjukan kepada PPI saya tidak terlibat, tidak dilibatkan sama sekali. Jadi tidak mengetahui sama sekali. Ya, tidak prosesnya itu bagaimana saya tidak terlibat. Siap. Kepada saksi Gunaryo, apakah saksi mengetahui proses penerbitan persetujuan impor berkaitan dengan penugasan PT PPI ya, tidak, yang diberikan kepada Angel Product? Tidak. Kepada Makassar TNI? Tidak. Kepada Sentra Usaha Tamajaya? Tidak. Kepada Medan Sugar Industry? Tidak. Kepada Permata Dunia Sukses Utama? Tidak. Kepada Andalan Furnindo? Tidak. Kepada PT Duta Sugar Internasional? Juga tidak. Kepada Berkah Manis Makmur? Tidak. Kepada PT Kebun Tebu Mas? Tidak. Kepada PT Dharma Pala Usaha? Tidak. Tidak. Kalau yang berkaitan dengan persetujuan impor sehubungan dengan kerjasama antara Kementerian Perdagangan dengan Koperasi Kartika, apakah saudara saksi mengetahui proses penunjukannya, pertimbangan dan latar belakangnya? Tidak. Saudara saksi Salomo? Saya juga tidak tahu. Jadi saudara saksi Salomo sama sekali tidak mengetahui, tidak mengalami mengenai proses penugasan gula, penugasan mengenai importasi gula ini sama sekali tidak tahu. Saya tidak sama sekali tidak tahu. Saya tidak terlibat. Siap. Baik, terima kasih Yang Mulia. Cukup ya? Atau masih ada? Saudara terdakwa silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini dia. Oh iya, mic-nya. Terima kasih Yang Mulia. Selamat malam Pak Gunaryo, Pak Salomo. Saya senang bisa bertemu kembali dan berterima kasih bukan hanya atas waktu yang diberikan, tapi atas begitu banyak bantuan dan kontribusi Bapak-Bapak saat berkarir di Kemendak atau membantu saya di Kemendak. Dan maaf atas kerepotan dan ketidaknyamanan yang terjadi akibat perkara ini. Pertama, izin Pak Salomo, ya, saya mau menanyakan, ya, apakah saat Pak Salomo menjabat sebagai staf sus saya di Kemendak, ya, Bapak mengetahui bahwa penugasan PPI itu oleh Pak Mendak Rahmat Gobel, ya, pada awalnya mengarahkan PPI untuk bekerja sama dengan BUMN gula, PTPN dan RNI. Pak Salomo waktu itu mengetahui? Tidak, saya tidak mengetahui. Ya.
Dan apakah Pak Salomo mengetahui saat itu bahwa di November 2015 ada laporan PT PPI kepada Kemendak yang menyampaikan bahwa dari target 200.000 ton yang mau diadakan oleh PPI melalui kerjasama dengan PTPN dan RNI, hanya 57.000 ton yang tercapai. Apakah Pak Salomo waktu itu mengetahui soal itu? Saya tidak mengetahui. Boleh saya ulangi kalau dibolehkan? Ya. Penugasan Kemendak pada PPI saya ketahui hanya pada saat 3 orang itu berkunjung ke ruangan saya memberitahukan PPI sedang diberikan penugasan. Nah, itu di Maret 2016 ya? Itu saya rasa deket-deket sudah mau dipasarkan karena waktu itu minta SNI karung cepat dikeluarkan. Berarti Saya akhir lupa. triwulan 1, Ya, awal saya triwulan lupa 2 ya bulannya. harusnya. Ya, gitu. Ya. Ya begitu Pak Menteri. Bukan di November 2015 kan? Bukan, Ya, bukan. siap. Makasih. Jadi Pak Salomo waktu itu November, Desember 2015, Januari 2016, ya kan Pak Salomo mulai menjabat sebagai staf sus dari November ya. Tidak mengetahui bahwa Sama sekali tidak mengetahui. bahwa kerjasama PPI dengan PTPN dan RNI gagal. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Itu Baik. setelah saya pelajari itu jauh sebelum 2015 ternyata. Baik. Izin menanyakan Pak Salomo, dalam penyidikan, ya, pemeriksaan, peraturan yang disodorkan oleh penyidik itu apakah peraturannya adalah Permendak 117 tahun 2015? Saya lupa Pak, saya lupa. Baik, lupa tidak ingat. Tidak ingat. Siap. Saya hanya Baik. tahu memang ada peraturan dan saya membaca isinya. Saya lupa benar detail itu peraturan nomor berapa, peraturan nomor Baik. berapa. Dan peraturan yang disodorkan oleh penyidik, apakah seluruh peraturannya Hanya penggalan itu, pasal itu. hanya pasal itu saja? Iya, hanya pasal. Hanya satu pasal saja? Hanya Atau pasal yang mengatakan bahwa Kemendak mempunyai kewenangan untuk melakukan Baik. operasi pasar dengan menunjuk BUMN dengan melakukan Baik. hanya itu saja. yang disodorkan penyidik hanya satu pasal saja ya, dari peraturan yang ditunjukkan dan Ya. Pak Salomo tidak ingat peraturan apa itu, apakah itu Permendak, apakah itu Ya, Perpres, tapi apakah itu tapi PP. itu ada title peraturan tapi saya lupa peraturan Siap. nomor berapa Siap, berapa. siap. Jadi Pak Salomo juga tidak mengetahui dong bahwa Permendak 117 tahun 2015 ya, yang saya tanda tangan akhir 2015, yang memang seingat saya juga tidak melibatkan Pak Salomo dalam perumusannya ya. Tapi berarti Pak Salomo tidak tahu bahwa Permendak tersebut tidak melarang importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula putih ya. Saya tidak tahu. ada Tidak tahu. informasi mengenai hal itu pada Baik. waktu pemeriksaan. Apakah Pak Salomo ingat di triwulan 4 2015 ya, setelah saya ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan, suasana kebijakan di pemerintahan Presiden Jokowi, Wapres Yusuf Kala sangat mengarah ke arah deregulasi dan debirokratisasi. Apakah Pak Salomo masih ingat? Saya ingat, bahkan kita lepas impor sapi bebas Pak pada saat itu. Salah satunya. Betul, baik, terima kasih. Dan apakah Pak Salomo ingat bahwa dalam rangka melaksanakan perintah Presiden untuk melakukan debirokratisasi dan deregulasi, menteri-menteri yang Menko Perekonomian membawahinya, kita bekerja sama untuk menerbitkan yang namanya paket-paket kebijakan ekonomi atau PKE, paket kebijakan 1,
pakai kebijakan 2, pakai kebijakan 3. Apakah Pak Salomo masih ingat? Saya kurang ingat mengenai paket-paket detail itu, Pak Menteri. Tapi Bapak ingat diterbitkannya paket-paket reformasi kebijakan saya ingat, tersebut? karena kita pada waktu itu, betul. Satu contoh, Bapak membebaskan kewajiban membeli garam lokal. Kan saya menghadapi demo pada saat itu. Yang kedua, kita membebaskan impor sapi. Itu Pak, yang saya ingat. Jadi itu contoh-contoh deregulasi, debirokratisasi ya. Arahan Bapak yang saya kerjakan pada saat itu. Yang diistilahkan oleh Pak Wapres Yusuf Kala saat itu relaksasi ya. Jadi supaya diberikan fleksibilitas dan tidak terlalu ketat atau kaku. Saya masih ingat hal-hal yang Bapak minta saya lakukan, tapi detailnya saya mohon maaf saya tidak memahami. Apakah Pak Salomo mengetahui bahwa di dalam salah satu risalah Rakor Menko Ekonomi tercatat bahwa saya sebagai Menteri Perdagangan meminta fleksibilitas dalam implementasi impor gula kepada Rakor Menko? Saya tidak ingat itu hasil rakor apa, tapi kebijakan Bapak untuk berbicara pada saat itu pernah kepada saya meminta untuk relaksasi dan fleksibilisasi mengimpor gula. Karena pada waktu itu saya pasti ingat cerita kita bahwa kita kadang-kadang tersandra oleh mafia gula. Itu arahan Bapak pada waktu itu. Jadi betul bahwa relaksasi dan tidak terlalu kaku, tidak terlalu ketat dalam mengimplementasikan aturan merupakan pelaksanaan perintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Yusuf Kala saat itu untuk debirokratisasi, deregulasi dengan tujuan meningkatkan peringkat Republik Indonesia dalam ranking oleh Bank Dunia World Bank, yaitu indeks yang diistilahkan Ease of Doing Business atau EODB. Apakah Pak Salomo masih ingat? Saya kurang ingat mengenai hal itu, tapi kalau mohon izin Pak Tom. Pada waktu berapa bulan saya mendampingi Bapak, mungkin sepertiga atau lebih waktu saya adalah memonitor tugas Bapak embargo CPO kita di Paris, Bapak. Waktu embargo kita di CPO, Bapak tugas embargo saya. CPO, saya kan yang ditugaskan Bapak memonitor Uni Eropa. Perkembangan di Paris. Jadi mungkin sepertiga waktu saya lebih pada waktu itu perjalanan luar negeri seperti itu, Bapak. Baik, terima kasih mengingatkan hal tersebut ya. Di tempus perkara saat itu ya. Dan mungkin itu juga alasan kenapa saya tidak melibatkan Pak Salomo dalam mekanisme stabilisasi harga dan stok gula melalui impor gula mentah untuk diolah menjadi gula putih kali ya. Iya, karena saya ingat benar arahan Bapak pada saat itu adalah gagal Prancis, Uni Eropa akan embargo. Itu. Baik. Saya hampir 10 hari, setiap 10 hari 2 kali ke Prancis untuk kembali dan melaporkan kepada Bapak pada waktu itu. Operasi gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Benar Pak Menteri, kalau Bapak mengingatkan juga ada satu tugas lagi yang Bapak berikan kepada saya pada waktu itu yang untuk single promotion Pak, yang rencana single promotion, yang saya harus berkoordinasi dengan Kemenlu dan beberapa kedutaan di luar negeri pada waktu itu. Jadi semua kesaksian yang tadi Pak Salomo berikan terkait 1 atau 2 pasal yang ditunjukkan penyidik dan surat saya yang membuat Pak Salomo merasa kok ini aneh keluar dari kawan saya Tom Lembong, itu semua pendapat Bapak dalam BAP saat pemeriksaan kan, bukan yang Bapak alami di 2015-2016 ya? Bukan, ya saya karena pada saat itu saya tidak mengalami. Betul. Aneh harus dibaca, saya tahu Bapak. Right. Saya tahu cara Bapak bekerja. Siap. How it can be happen, itu saja pertanyaan saya. Mohon izin. Tapi Bapak sebetulnya seperti
sampaikan yang mulia Pak Hakim tadi, Bapak hari ini hadir sebagai saksi, bukan sebagai saksi ahli. Ya. Ya, jadi pendapat yang diberikan saat penyidikan Ya. bukan kesaksian pengalaman fakta yang dialami langsung oleh Pak Salomo di 2015-2016, betul? Ya, ya, saya Baik. pada saat Ustaz. Terima Benar kasih. yang mulia. Dan itu pun juga tadi Pak Salomo tidak mengetahui bahwa kita sudah coba memperkerjakan PPI dengan BUMN gula dan itu gagal. Dan apakah Pak Salomo dan Pak Salomo juga tidak mungkin mengetahui kan bahwa Permendak 117 2015 tidak melarang importasi gula mentah untuk diolah menjadi gula putih. Ya, karena Bapak belum pernah baca Permendak 117 Ya. dan peraturan yang disodorkan oleh penyidik bukan peraturan utuh, tapi hanya pasal-pasal tertentu ya. Saya membaca hal Baik. yang tersirat di dalam tulisan tersebut. Baik, berarti kan Pak Salomo tidak punya gambaran yang lengkap Ya. mengenai semua yang terjadi di September, Oktober, November, Desember 2015, Januari, Februari, Maret, April 2016 terkait diskusi antara para menteri dalam rakor Menko Perekonomian dan sebagainya, kecuali sebatas Dirut PPI menyampaikan keluhan kepada Pak Salomo bahwa karung berlogo PPI sesuai SNI atau Standar Nasional Indonesia belum keluar, padahal sudah segera harus operasi pasar ya. Ya, ya, Betul. ya. Terima kasih. Pak Gunario, maaf. Saya sangat bisa mengerti dan sangat memaklumi bahwa untuk mengingat peristiwa 9,5 tahun yang lalu dengan tanpa mengurangi rasa hormat di usia Bapak pasti tidak mudah ya, tidak gampang, dan saya bisa sangat memaklumi. Ya. Mohon izin Pak Gunario pensiun dari Kemendak bulan apa ya? Per 1 Oktober 2015. 1 Oktober 2015 ya. Saya mulai menjabat sebagai Mendak itu 12 Agustus 2015. Betul. Jadi Bapak pensiun kira-kira 10 minggu setelah saya hanya menjabat. 1 bulan setengah. Sebulan ya. Sebulan Sorry. setengah. Agustus. Berarti Bapak 1 Oktober ya? 1 Oktober. Jadi 6 minggu atau sebulan setelah saya menjabat, Bapak secara resmi pensiun. Betul, Pak. dari Kemendak ya. Kemudian saya mengangkat Pak Gunario jadi staf sus itu berlaku mulai 1 Oktober. Oh, pensiun langsung jadi staf sus. Diangkat. Siap. Dan terima kasih sekali lagi waktu itu Pak Gunario berkenan. Karena saya baru masuk sebagai Mendak, sekjennya sudah hengkang ya. Seingat saya kekhawatiran saya itu ya. Sementara saya belum siap menunjuk sekjen yang baru ya. Berarti di bulan-bulan itu dari 12 Agustus saya menjabat sampai katakan akhir tahun 2015, Bapak sudah dalam transisi menuju pensiun. Tanggal 1 Oktober sudah pensiun. Dan 1 Oktober sudah resmi pensiun sehingga menjadi staf sus ya. Sehingga Bapak sudah tidak mengikuti dengan sangat cermat sekali ya. Betul. Peristiwa-peristiwa di bulan Oktober, November, Desember. Betul. Termasuk terkait keputusan-keputusan kabinet. Betul. Terkait soal bagaimana mencapai stabilisasi harga dan stok gula nasional ya. Betul. Baik. Tapi tadi Pak Gunario menyampaikan pernah baca ya laporan PPI soal upayanya mengadakan gula melalui kerjasama dengan PTPN RNI
Dan tadi setelah Pak Gunario yang tercapai di bawah 50%-nya. Dan tadi saya sampaikan kepada Pak Salomo, sesuai dokumen yang kami pegang, realisasinya hanya 57.000 dari 200.000 ton ya yang ditargetkan. Betul. Betul ya Pak Gunario. Baik. Kemudian izin klarifikasi, tadi Pak Gunario menyatakan ya, yang tidak boleh itu adalah gula itu masuk ke pasar konsumsi dengan ikumsa tertentu. Boleh saya klarifikasi bahwa yang dimaksud Pak Gunario itu adalah gula rafinasi, tidak boleh masuk ke pasar konsumsi, betul? Bukan begitu Pak Koto. Jadi pabrik gula rafinasi itu boleh memproses apapun sepanjang itu bisa menjadi gula rafinasi, bisa menjadi gula putih, asal dia yang gula putih itu yang ikomsanya rendah tadi itu tidak masuk di pasar konsumsi, karena itu akan mengganggu produksi gula petani. Jadi begitu. Jadi bukan ini, dia diproses ini boleh, tapi nggak boleh dijual kepada konsumen langsung. Tapi tidak kalau boleh. misalkan dia industri dalam negeri membutuhkan ikomsa yang rendah tadi, boleh. Yang dikenal sebagai gula rafinasi. Di gula kristal putih kan di dalam 117 yang Bapak teken itu, kalau nggak salah ada 3 gula kristal rafinasi itu ikumsanya itu di bawah 100 kalau nggak salah, terus antara 200 sampai sekian itu gula kristal putih, di bawah 1000 itu gula kristal mentah. Nah, kalau dia industri misal membutuhkan ikumsa yang lebih rendah, ya boleh. Industri kecil misalkan kayak dodol, kayak itu kan boleh supply dengan gula dengan ikumsa seperti itu. Itu pendapat saya. Pendapat pendapat Pak Gunario. Karena sejauh yang bisa saya lihat di Permendak 117 yang saya terbitkan, yang saya tanda tangan, yang kita rumuskan waktu itu, yang memang waktu itu Pak Gunario sudah pensiun ya. Saya tidak melihat larangan untuk gula mentah yang diimpor diolah menjadi gula putih ya, untuk dipasarkan dalam negeri. Apakah Pak Gunario mengingat atau mengetahui di mana di Permendak 117 atau aturan lainnya ada larangan seperti itu? Larangannya sih enggak ini Pak Tom. Jadi di situ hanya ditentukan bahwa gula kristal rafinasi, gula kristal mentah itu hanya boleh diimpor oleh industri gula rafinasi yang itu untuk nantinya untuk didistribusikan kepada industri-industri dalam negeri. Jadi bukan untuk konsumsi. Izinkan saya membacakan pasal-pasal terkait dari Permendak 117 ya, Yang Mulia. Kalau soal ikumsa yang membedakan kategori-kategori gula, gula mentah, gula rafinasi, gula putih itu ada di pasal 2 Permendak 117. Saya tidak akan bacakan karena terlalu lama ya. Nah, di pasal 5 yang tercantum adalah impor gula kristal mentah atau gula kasar, raw sugar, dan gula rafinasi sebagaimana dimaksud pasal 2 hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik APP setelah mendapat persetujuan impor dari Menteri. Kedua, pasal 5 ayat 2, impor gula kristal putih
plantation white sugar, hanya dapat dilakukan oleh BUMN pemilik APU. Ketiga, ayat 3 dari pasal 5, Menteri memberikan mandat penerbitan persetujuan impor sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 kepada Dirjen. Selebihnya saya tidak bisa melihat di dalam Permendak adanya larangan untuk gula mentah diimpor untuk diolah menjadi gula putih dan dipasarkan kepada domestik. Nah, pasal 10 misalnya ya. Yaitu dalam konteks kemudahan impor tujuan ekspor ya. Jadi memang ini tujuan ekspor, tidak berlaku untuk pasar domestik. Apakah Pak Agunario mengetahui atau mengingat pasal dalam atau ayat dalam Permendak 117 ini atau aturan lainnya yang melarang untuk gula mentah diimpor kemudian diolah menjadi gula putih? Kalau itu apa pendapat saya dari Ikumsa tadi itu, Pak. Siap. Ya. Dan Bapak tidak menyaksikan langsung ya di 2015 maupun 2016 perdebatan, diskusi, proses mengkonsep kebijakan impor dalam rangka stabilisasi harga dan stok gula nasional ya. Baik, jadi ini semua pendapat yang Pak Agunario sampaikan kepada penyidik dalam pemeriksaannya. Karena kepada saya. Selama ini saya nggak pernah ditanya. Oh, siap, baik. Pak Salomo dan Pak Agunario, ya, saya punya satu pertanyaan kepada Bapak berdua. Ya. Sepengetahuan saya, memang Permendak 117 hanya membolehkan gula putih itu diimpor oleh BUMN. Ya. Apakah itu otomatis berarti bahwa importasi gula yang lain itu dilarang? Jadi peraturan kan mengatakan kalau yang diimpor itu adalah gula putih, yang boleh mengimpor itu adalah hanya BUMN. Apakah itu otomatis berarti bahwa yang diimpor itu semua harus gula putih? Tidak, Pak Agunario. Pak Salomo? Itu dalam konteks penugasan khusus untuk operasi pasar, Pak Menteri? Pertanyaan Bapak tadi. Kita coba cari pasalnya ya, ya, supaya jelas. Pasal 4, pasal 5 ya. Iya. Impor gula kristal putih, pasal 4 ya, hanya dapat dilakukan dalam rangka mengendalikan ketersediaan, kestabilan harga gula putih. Ya. Ya, dalam rangka stabilisasi. Betul. Ya. Pasal 5 mengatakan, khusus spesifik ayat 2, ya, impor gula putih hanya dapat dilakukan oleh BUMN. Ya. Ya. Apakah itu berarti dalam rangka stabilisasi, dalam rangka mengendalikan ketersediaan harga gula hanya diperbolehkan melalui impor GKP oleh BUMN? Izin menjawab jawaban saya. Peraturan apapun dalam kondisi tertentu selalu terbuka kemungkinan untuk terjadi penyimpangan demi tujuan publik yang lebih baik. Itu prinsipnya. Itu jawaban Pak Salomo. Ya. Baik, Pak Agunario. Dengan melihat Saya pasal-pasal pikir ini. cukup dulu untuk pendapat-pendapatnya ya. Nah,
Silakan ke fakta yang diketahui Siap. saksi ya. Saya masih seperti yang tadi saya sampaikan. Jadi apa namanya? Cukup ya kalau berpendapat mending tidak usah dijawab ya. Saya kira, oh ya, mohon izin dengan penuh rasa hormat Pak Gunario, ya saya harus menyangkal Ya, itu memori hak Bapak terdakwa, tidak masalah. ya, bahwa terjadi pertemuan di bulan November-Desember dengan direksi PPI maupun perwakilan-perwakilan industri gula swasta nasional, ya, termasuk Pak Ali Sanjaya, ya, di mana Bapak menyampaikan dalam BAP ya, bahwa saya juga hadir. Ya. Jadi saya setuju dengan Bu Sri Agustina yang seingat beliau meeting itu sudah pasti saya tidak hadir, Bu Sri juga tidak hadir, dan saya juga tidak ingat bahwa pertemuan itu ada. Ya. Jadi saya yang sudah pasti harus menyangkal bahwa saya hadir. Dan kedua, saya pun tidak ingat bahwa pertemuan itu ada ya di November-Desember 2015. Oh, saya menyangkal bahwa pertemuan itu ada. Maaf, kelat. Jadi saya menyangkal bahwa pertemuan itu ada. Ya. Tapi saya memaklumi kalau mungkin memori Pak Gunario, ya ini sudah 9,5 tahun yang lalu dan tentunya tidak mudah ya untuk mengingat kembali persisnya kronologi yang terjadi. Cukup dari saya. Terima kasih yang mulia. Baik. Ada yang mau diperlihatkan barang bukti kepada saksi? Silakan saksi ke depan. Mengetahui ya. Saudara tetap pada keterangan saudara? Tetap ya? Bertetap pada keterangan saudara kan? Kenapa ragu Pak Salomo? Tetap? Oke, mikrofon. Tidak ada? Ya? Oke ya. Berarti Pak Gunario. Boleh kembali tadi Pak Salomo sepertinya mau salaman dulu atau seperti apa dengan Pak? Saya mau menambah penyangkalan satu terakhir Pak, Pak Hakim yang mulia. Saya mau menyangkal pernyataan Pak Salomo tadi, ya, yang memberikan indikasi seolah-olah ada penyimpangan dari peraturan. Ya. Itu pendapat tadi kan? Tadi kan Pak Salomo menyampaikan pendapat bahwa setiap aturan ada penyimpangan. Saya khawatir bahwa itu memberikan implikasi seolah-olah kami menyimpang dari peraturan, dan saya perlu sampaikan setelah meneliti, mendalami, mempelajari semua kronologi, kami semakin yakin bahwa tidak ada penyimpangan, tidak ada pelanggaran, semuanya dilakukan secara sepenuhnya mengikuti dan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terima kasih. Izin yang mulia, ini penting sekali. Iya, tidak perlu berbantah-bantahan lagi. Ya, tinggal kami tanyakan, ya, saudara tetap pada keterangan tadi kan? Iya, ya, sudah. Itu saya seperti apa ya, itu mungkin disampaikan. Ya, cukup. Ya. Oke, terima kasih, boleh kembali ke belakang. Ya, silakan. Tadi saya tawarkan ya.
Silakan saudara terdakwa kembali ke tengah. Terima kasih, boleh kembali ke belakang. Silakan duduk. Baik, demikian untuk hari ini kita sudah selesaikan agenda pemeriksaan saksi. Untuk saksi berikutnya pada minggu depan hari Senin. Minggu depan hari Senin. Ya. Izin yang mulia, mungkin setelah hari Senin minggu depan kita kalau bisa sidang seminggu 2 kali mengingat banyaknya saksi yang mulia. Ya, nanti kita lihat. Kami juga ada persidangan lainnya, tentu kami harus sesuaikan juga. Kalau ini sepertinya kalau dijadwalkan semestinya ya. Kalau bisa kita tunda di hari Jumat, namun Jumat kan libur ya. Gitu. Tapi di hari Selasa, Rabu, Kamis kami sudah ada sidang juga yang memakan waktu lama juga. Kalau tiap hari kami begadang seperti itu, kami juga ya butuh istirahat juga ya. Nanti kita lihat lagi minggu depan ya. Sementara kita agendakan dulu di hari Senin tanggal 21 April 2025 ya. Terdakwa ada yang mau ditanyakan? Cukup yang mulia, Cukup. terima kasih. Penuntut umum? Cukup. Penasihat hukum? Izin mengingatkan aja tadi yang mulia, kita berkas untuk izin berobat Pak Tom medical check up sudah kita ajukan tadi melalui PTSP. Mungkin tanggal 21 izin atau berobat. 22. Jadi kalau yang kami lihat izin medical check up bukan izin berobat. Ya itu karena gini, ada sedikit kendala internis sudah 2 bulan ini. Ya dan itu dia. ya. Jadi kalau izin berobat, ya, mohon disertakan rujukan dari dokter rutan. Dokter mana nanti yang ditunjuk atau klinik mana, nanti biar ada rujukan dari dokter rutan. Ya, demikian. Rekomendasi dari rutan sudah keluar yang mulia, mohon izin. Tapi dari rutan memang tidak ada. Bukan dokter rutan, bukan rekomendasi rutan, tapi dokter rutan ya. Baik yang mulia. Demikian, dokter rutan. Cukup ya. Silakan nanti mengingatkan dilengkapi. sedikit yang mulia untuk audit BPKP 1 minggu sebelum penetapannya kan waktu itu yang mulia ingin menerbitkan penetapan ya pokoknya. Kan dibuat nanti sebelum apa? Mengenai yang surat BPKP laporan. itu. Iya, itu dia. Intinya kan nanti sebelum persidangan saksi apa? Ahli dari BPKP diperiksa, persidangan sebelumnya sudah diserahkan oleh penuntut umum. Ya, demikian ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup. Jadi sidang berikutnya ditunda sampai dengan hari Senin tanggal 21 April 2025. Masih agenda saksi dari penuntut umum ya. Terdakwa tetap dalam tahanan. Sidang hari ini selesai dan ditutup.